Sugar Daddies 2014 mengangkat tema yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat belakangan ini, tentang adanya hubungan saling menguntungkan antara om-om kaya dan gadis muda, di mana om yang kelebihan duit membiayai kebutuhan hidup para gadis muda yang cantik, dan semua itu ditukar dengan layanan di tempat tidur. Film ini mengisahkan tentang Kara, seorang mahasiswi cerdas yang terkendala masalah keuangan untuk menempuh pendidikannya. Teman Kara kemudian mengenalkannya dengan seorang pria tua tajir yang dirasa cocok untuk menjalin hubungan simbiosis mutualisme, di mana Kara harus menukar segala kemewahan yang diberikan pria tua itu dengan tubuhnya. Dari sinopsisnya udah bikin senat-senut bukan? Daripada penasaran, skuy kita larut dalam ceritanya. Film dibuka dengan rutinitas Kara yang bekerja sebagai pelayan di sebuah bar. Saat sedang mojok dengan pacarnya Justin, Kara dikejutkan oleh Shauna, teman sekamarnya di asrama yang dijemput oleh pria tua dengan mobil mewah. Melihat dari mesranya dua orang itu, nampaknya mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Apes bagi Kara, malam itu entah karena alasan apa, sang pemilik bar tiba-tiba memecatnya sebagai pelayan di sana. Padahal saat itu Kara sangat membutuhkan uang. Karena kondisinya itu, Kara tak sanggup menolak saat Shauna mengajaknya untuk pergi ke pesta di mana para gadis-gadis muda berkumpul. Kara pun terperangah melihat suasana di pesta itu, di mana para gadis sedang bermesraan dengan om-om berpakaian necis. Pada Kara, Shauna memperkenalkan sang pacar yang lebih pantas dipanggil ayah olehnya. Pada pacarnya, Shauna meminta tolong untuk mencarikan pasangan bagi Kara, namun Kara langsung menolak usulan tersebut. Saat ditinggal oleh Shauna, Kara didekati oleh pria tua lain yang bernama Grant. Kemampuan public speaking Grant yang cukup bagus ternyata belum mampu meluluhkan hati Kara untuk diajak bersenang-senang. Pada bodyguardnya, Grant mengaku sangat tertantang untuk menaklukkan gadis cantik itu. Meskipun saat itu keluarganya sedang memiliki permasalahan ekonomi, namun ayah Kara yang bernama Barry berusaha sebisa mungkin membelikan anaknya itu mobil baru. Dia bilang pada Kara kalau akan menyerahkan mobil baru itu sebagai hadiah apabila Kara lulus kuliah nanti. Suatu hari, saat sedang nongkrong dengan pacarnya Justin, tiba-tiba Kara ditelepon oleh Grant, dan pria itu bilang kalau Kara bisa menghubunginya kapanpun untuk meminta bantuan. Protes Kara pada Shauna yang membocorkan nomor teleponnya ke Grant, seketika berubah menjadi rasa penasaran tentang hubungan Shauna dan pacar tuanya. Teman sekamarnya itu pun menyarankan Kara untuk mengikuti jejaknya sebagai pacar om-om. Akhirnya, atas saran Shauna, Kara pun diajak terbang memakai pesawat pribadi Grant ke San Francisco untuk sekedar makan malam. Di luar dugaan Kara, ternyata Grant merupakan pria yang cukup mempesona dengan kemampuan finansial dan intelijensi tinggi. Tanpa basa-basi, Grant menawarkan bantuan pada Kara yang keluarganya sedang memiliki masalah keuangan. Namun karena melihat adanya keraguan di wajah gadis cantik itu, Grant pun memberikan waktu untuk mempertimbangkan tawarannya. Sugesti Shauna pada Kara untuk mau menjadi sugar baby-nya Grant pun nampaknya berhasil. Suatu malam di rumah Grant, Kara terlihat pasrah melayani permainan ranjang pria tua itu. Dengan mengabaikan perbedaan usia yang terpaut jauh, Kara hanya berfokus pada satu tujuan, yaitu mendapatkan uang yang banyak dengan mengorbankan tubuhnya. Saat Kara lagi kumpul-kumpul dengan Shauna dan Leah yang juga seorang sugar baby, terlihat raut wajah kecewa dari Leah saat Kara menceritakan pengalamannya bermesraan dengan Grant. Di waktu makan siang bersama dengan keluarganya, Kara menolak pemberian cek dari sang ayah dan berkata kalau dia sedang tak butuh uang itu. Dengan nada bercanda, Barry protes pada anak gadisnya itu karena mematikan GPS ponselnya di malam dia mantap-mantap dengan Grant. Desakan Grant untuk bertemu malam itu akhirnya memaksa Kara membatalkan janji nonton film bersama Justin. Dan kembali di rumah mewahnya, Grant memanjakan Kara dengan anting mahal pemberiannya, serta dia berjanji akan memberikan uang untuk mengatasi masalah keuangan keluarga Kara. Tentu saja dengan semua hadiah itu, Kara menjadi sukarela memberikan kenikmatan pada Grant. Sepulang dari berkencan dengan Grant, Kara dikejutkan dengan sikap sinis supir Grant ketika mengantarkannya balik ke asrama, dan juga Leah yang mengaku iri pada keberuntungan Kara karena dijadikan Grant sebagai sugar baby-nya. Perubahan sikap Kara yang terlihat ogah bermesraan dengannya membawa Justin ke kesimpulan bahwa Kara sedang bermain hati dengan pria lain. Dan dari penelusurannya, Justin mengetahui kalau Kara telah menjadi seorang sugar baby seperti Shauna. Kemurungan Kara karena bertengkar dengan Justin bisa dirasakan oleh Grant, dan sebuah mobil baru dipersembahkannya pada gadis cantik itu untuk sekedar memulihkan suasana hati. Saat sedang rehat mantap-mantap, terungkap bahwa Grant memiliki hasrat yang menyimpang, yaitu akan terpuaskan apabila disakiti oleh lawan mainnya. Di sisi lain, Kara yang merupakan gadis dengan hasrat yang normal nampak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan penyimpangan Grant itu. Akhirnya Grant melecut semangat Kara dengan berjanji akan langsung membuatkan cek sesuai dengan nominal yang gadis itu perlukan. Tapi dengan syarat Kara harus melayani hasrat menyimpangnya. Permintaan Grant yang nyeleneh itu membuat Kara kepikiran sehingga tidak fokus menyetir mobil. Dan akhirnya mobil yang dikendarai Kara menyeruduk mobil yang berhenti tepat di depannya.
Pada sang ayah yang bekerja sebagai montir, Kara menyerahkan mobil pemberian Grant untuk diperbaiki. Kara juga mengaku telah membeli mobil tersebut dari seseorang dengan harga miring karena kerusakan pada mobil itu. Betapa murkanya Grant saat Kara menolak untuk menemuinya dengan alasan tak bisa meninggalkan pesta ulang tahun sang ayah. Pada sauna, Kara bilang ingin berhenti menjadi sugar baby, tapi teman sekamarnya itu malah menentang karena beranggapan Grant adalah sugar daddy impian para gadis sepertinya. Di kampus, tiba-tiba Leah ingin meminjam uang pada Kara. Dia bilang kalau telah diberhentikan oleh sugar daddy-nya. Kara yang sedang bertikai dengan Grant pun hanya bisa menolak dengan meminjamkan anting mahal pemberian pria tua itu. Saat sedang membuka dashboard dari mobil yang diberikan Kara, betapa terkejutnya ayah Kara ketika melihat secari kwitansi yang menunjukkan kalau mobil tersebut masih dalam kepemilikan dari seorang pria bernama Grant. Barry yang mulai curiga atas kebohongan sang anak lantas berkunjung ke bar yang sejauh dia tahu Kara masih bekerja di sana. Dan dari pemilik bar, dia mendapat fakta bahwa Kara telah berhenti bekerja beberapa minggu yang lalu. Hari itu, saat Kara berusaha memperbaiki hubungannya dengan Grant, tiba-tiba datang Barry yang ingin menanyakan asal-usul mobil yang sedang ditanganinya pada pria sebayanya itu. Tanpa perlu waktu lama, Barry sudah bisa menyimpulkan kalau anak gadisnya ada main dengan pemilik sang mobil itu. Di tengah amukannya, Barry sempat melayangkan pukulan ke wajah Grant, dan imbas dari semua itu, akhirnya Kara pun diberhentikan sebagai sugar baby, dan batal mendapat cek yang bisa mengatasi permasalahan keuangan keluarganya. Barry yang sangat marah pada Grant kembali mengamuk dan menghancurkan kaca dari mobil yang diberikan pria tua itu pada Kara. Kara yang sedang mengalami goncangan hebat di hidupnya kembali mendapat saran dari sauna untuk berusaha mendapatkan hati Grant lagi. Di sebuah pesta yang dihadiri oleh Grant, Kara bertemu dengan Leah yang tanpa sungkan memakai anting mahal yang dipinjamkannya. Leah beralasan sebelum menggadaikan anting itu, dia ingin memakainya untuk mengglow up penampilan. Kara pun kembali pada tujuan utamanya ke pesta itu. Dengan wajah memelas, gadis cantik itu meminta Grant untuk kembali menjadi sugar daddy-nya. Sebenarnya pria kaya itu sudah malas berurusan dengan Kara. Namun jiwa petualangnya menantang mantan sugar baby-nya itu untuk bisa membawa serta Leah bersenang-senang di rumahnya. Pengalaman Leah yang lebih pro dalam melayani om-om membuat Grant lebih fokus bersenang-senang dengan gadis itu. Sedangkan Kara yang merasa jijik harus mantap-mantap dengan kehadiran orang ketiga, berusaha menenangkan dirinya di kamar mandi. Liarnya permainan Grant ternyata kebablasan, karena terlalu kencang mencekik leher Leah, tanpa dia sadari gadis itu sudah menghembuskan napas terakhir di tempat tidurnya. Kara yang sadar kalau hal buruk telah terjadi pada Leah pun panik. Namun Grant yang sudah terlebih dahulu menyembunyikan jenazah Leah berdalih bahwa gadis genit itu sudah diantar pulang oleh supirnya. Dan dia menuding kalau Kara sedang berhalusinasi karena berada dalam pengaruh obat-obatan. Di asrama, Sauna berusaha meyakinkan Kara kalau Leah baik-baik saja. Dia bilang kalau Leah memang tipe gadis yang suka menghilang dan hangout ke berbagai tempat. Sauna dengan tegas melarang Kara untuk melaporkan masalah itu ke polisi, karena akan berakibat buruk pada bisnis mereka dengan om-om. Untuk menutup mulut Kara atas kejadian yang menimpa Leah, Grant pun dengan cuma-cuma memberikan cek yang tempo hari sangat diinginkan gadis itu. Namun Kara sontak menolak pemberian itu saat dirinya menyadari kalau anting mahal yang dipakai Leah sewaktu di pesta tercecer di lantai mobil Grant. Selepas keluarnya Kara dari mobil, supir Grant yang bernama Peter pun berjanji akan menangani permasalahan bosnya itu. Karena merasa dirinya dalam bahaya, Kara pun menyalakan kembali GPS ponselnya. Tak diduga, ternyata firasat gadis cantik itu benar. Saat sedang teleponan dengan ayahnya, tiba-tiba Peter dari belakang membekap mulut Kara dengan obat bius dan menyeretnya ke mobil. Dengan bermodal nyalanya GPS dari ponsel Kara, Barry pun mendatangi spot di mana anaknya itu dibawa. Kedatangan Barry di waktu yang tepat akhirnya mampu mencegah Kara bernasib sama dengan Leah yang sudah tiada. Pergumulan antara Barry dan Peter pun tak terhindarkan. Saat sang ayah terpojok, muncullah Kara yang dari belakang memukul kepala Peter dengan batangan besi. Seketika pria dengan wajah sangar itu langsung hilang kesadaran. Kara pun menyadari kalau Grant lah dalang dari semua yang terjadi pada malam naas itu. Tanpa pikir panjang lagi, gadis itu langsung menghubungi polisi dan melaporkan semua perbuatan Grant. Alhasil, Grant yang berniat melarikan diri menggunakan pesawat pribadinya langsung diringkus dengan cepat oleh pihak berwajib. Dan film ini diakhiri dengan scene di mana Kara kembali ke kehidupan normalnya sebagai mahasiswi dan bekerja sambilan sebagai pelayan di sebuah restoran. Sesuai dengan narasi yang diucapkan Kara di penghujung film bahwa perlu perjuangan keras untuk mewujudkan cita-cita yang kita impikan. Dan apabila ada orang yang berkata kalau tidak perlu bekerja keras untuk mewujudkan semua itu, yang dikatakannya adalah bohong. Karena uang yang dihasilkan dengan cara yang mudah tak akan pernah membawa kita pada impian itu. Sekian alur cerita film Sugar Daddies 2014, semoga terhibur dan bahagia selalu.